malam itu, angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang menyeramkan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, beredar kisah tentang hutan terlarang, tempat yang katanya dihuni oleh roh-roh jahat. Tak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam hutan itu, kecuali mereka yang mencari maut. Namun, malam ini, 4 remaja bernama Aji, Budi, Rina, dan Sinta memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan masuk ke hutan terlarang. Di tepi desa kecil ini, berdiri sebuah hutan yang selalu menimbulkan rasa takut bagi penduduknya. Hutan terlarang, tempat di mana bayangan gelap dan suara-suara aneh bersemayam, menunggu siapapun yang berani memasuki wilayahnya. 4 sahabat, penasaran akan kebenaran di balik kisah-kisah menyeramkan itu, memutuskan untuk menjelajah hutan tersebut di malam yang dingin dan berangin. Mereka berkumpul di tepi hutan, membawa senter, peta tua, dan keberanian yang teruji. Aji berbicara, "Kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam sana kalau tidak mencoba. Ingat, kita harus tetap bersama." Lalu Budi berbicara, "Aku yakin ini hanya cerita-cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Sementara Rina dan Sinta mengangguk setuju. Meskipun terlihat sedikit gugup, mereka melangkah masuk. Senter-senter mereka menerangi jalan setapak yang penuh dengan akar-akar pohon menjulur. Beberapa menit masuk ke dalam hutan, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Rina berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang tidak beres. Rina berkata, "Kalian dengar itu? Suara seperti orang menangis." Lalu Sinta menjawab perkataan Rina, "Jangan bercanda, Rina. Aku sudah cukup takut tanpa leluconmu." Namun, suara tangisan itu semakin jelas. Mereka memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut, berharap menemukan seseorang yang mungkin tersesat. Di sebuah sudut yang gelap dan menyeramkan, mereka melihat bayangan samar seorang perempuan dengan pakaian putih lusuh. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Rina mendekati sosok itu dengan hati-hati. Rina berkata, "Permisi, kamu baik-baik saja?" Perempuan itu tiba-tiba mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata merah menyala dan senyum mengerikan. Seketika, Rina terlempar ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Lalu Aji berteriak memanggil Rina. Mereka semua berlari sekuat tenaga, berusaha menemukan jalan keluar. Namun, hutan terasa seperti labirin yang tak berujung. Setiap mereka berbelok, mereka merasa semakin tersesat. Suara langkah kaki dan bisikan-bisikan semakin dekat, seolah-olah ada yang mengejar mereka. Budi dengan rasa gugup berkata, "Kita harus tetap bersama, jangan berpencar." Dalam keputusasaan, Aji menemukan sebuah pondok tua yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Mereka memutuskan untuk berlindung di sana, berharap bisa berpikir jernih dan menemukan cara keluar. Di dalam pondok, mereka menemukan buku harian yang penuh dengan catatan aneh tentang roh-roh hutan dan cara mengusir mereka. Mereka membuka halaman-halaman buku harian itu, menemukan kisah seorang pria tua yang pernah tinggal di pondok tersebut. Tertulis bahwa pria itu adalah seorang dukun yang berusaha mengusir roh-roh jahat dari hutan, namun gagal dan meninggalkan tempat itu dengan kutukan yang semakin kuat. Aji berkata, "Kita harus melakukan ritual ini. Ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar hidup-hidup." Mereka mengikuti instruksi di buku harian itu. Menggunakan barang-barang yang mereka temukan di pondok, mereka membentuk lingkaran dan mulai melafalkan mantra yang tertulis. Namun, semakin mereka mendekati akhir ritual, semakin banyak roh yang muncul, mengganggu dan mencoba menghentikan mereka. Suara-suara menakutkan semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap mulai memenuhi pondok. Sinta menjerit saat sebuah tangan tak terlihat mencoba menariknya keluar dari lingkaran. Budi berusaha menahan Sinta, sementara Aji dan Rina terus melafalkan mantra dengan keras. Sinta berteriak, minta tolong. "Tolong, aku tidak bisa bertahan." Budi menjawab Sinta, "Tetap di sini. Sinta, kita hampir selesai." Dengan keberanian terakhir, mereka berhasil menyelesaikan ritual. Suara-suara roh mulai memudar, dan hutan yang tadinya terasa menekan menjadi lebih tenang.
Mereka merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari dada mereka. Rina dengan rasa gembira berkata, "Kita berhasil. Kita benar-benar berhasil." Pagi mulai menyingsing. Sinar matahari menembus pepohonan. Mereka menemukan jalan setapak yang membawa mereka keluar dari hutan. Ketika mereka akhirnya keluar, mereka berjanji untuk tidak pernah kembali dan menceritakan pengalaman mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Aji berkata, "Kita harus menceritakan ini pada semua orang. Mereka harus tahu betapa berbahayanya hutan itu." Hutan terlarang tetap berdiri, menyimpan rahasia dan kengerian yang tak terungkap. Aji, Budi, Rina, dan Sinta mungkin selamat, tetapi hutan itu selalu menunggu pengunjung berikutnya, siap menelan siapapun yang berani menantang nasibnya. Kisah mereka menjadi legenda di desa kecil itu, mengingatkan setiap generasi baru untuk menghormati dan menghindari hutan terlarang. Namun, ada selalu mereka yang penasaran, dan hutan itu dengan segala misterinya menunggu dalam keheningan, siap menelan siapapun yang berani memasuki wilayahnya.